Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini masih merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas tentang materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun materi kita hari ini akan membahas tentang lembaga-lembaga kekuasaan di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama agar anak-anakku sekalian dapat menjelaskan tentang perbedaan lembaga-lembaga kekuasaan negara di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, agar anak-anakku sekalian dapat menjelaskan tentang jenis-jenis kekuasaan yang ada di Indonesia, baik yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga kekuasaan di Indonesia. Yang pertama, perbandingan lembaga kekuasaan di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua, jenis-jenis lembaga kekuasaan di Indonesia berdasarkan wewenangnya. Mari kita lihat gambar struktur lembaga kekuasaan di Indonesia sebelum amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan, yang terdiri atas 1 lembaga tertinggi dan 5 lembaga tinggi negara. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR memegang kekuasaan tertinggi negara sebab MPR yang memilih dan melantik presiden. MPR membawahi 5 lembaga tinggi negara lainnya, di mana kelima lembaga tinggi negara tersebut bertanggung jawab kepada MPR. Saat itu, MPR selain sebagai lembaga tertinggi negara juga merupakan lembaga konstitutif, sebab MPR yang mempunyai wewenang untuk membuat dan merubah undang-undang dasar negara. Sedangkan 5 lembaga di bawahnya terdiri atas lembaga legislatif yang dipegang oleh DPR. Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga kekuasaan eksaminatif, kemudian sebagai lembaga kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, dan ada 1 lembaga konsultatif yang dipegang oleh Dewan Pertimbangan Agung. Sebelum kita membahas tentang lembaga kekuasaan di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 tahap perubahan yang dimulai pada tahun 1999. Tahap perubahan kedua dilakukan pada tahun 2000, lalu tahap ketiga 2001, dan tahap keempat 2002. Perubahan dilakukan pada sistematika dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tanpa mengubah pembukaan yang dilakukan oleh MPR. Adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah merubah sistem ketatanegaraan di Indonesia, termasuk lembaga-lembaga kekuasaan di Indonesia. Mari kita lihat gambar struktur lembaga kekuasaan di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan yang paling mendasar dengan tidak adanya istilah lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, tetapi semua lembaga-lembaga negara memiliki kedudukan yang sama. Yang kedua, terdapat lembaga-lembaga baru dibentuk, yaitu DPD, MK, dan KY, dan lembaga DPA dihapuskan. Baiklah, kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis kekuasaan di Indonesia. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu kekuasaan secara horizontal dan kekuasaan secara vertikal. Kekuasaan secara horizontal meliputi semua lembaga-lembaga kekuasaan yang terdapat di dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yang meliputi kekuasaan konstitutif itu dipegang oleh MPR, kekuasaan legislatif dipegang oleh 2 lembaga, yaitu lembaga DPR dan DPD. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden,
Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Kekuasaan eksaminatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara dan kekuasaan moneter oleh Bank Indonesia. Kekuasaan vertikal mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah materi selanjutnya akan kita bahas tentang fungsi dan wewenang lembaga-lembaga kekuasaan di Indonesia. Untuk bahan ajar dan bahan evaluasinya secara lengkap telah ada di aplikasi e-learning madrasah.